moksa loh. Membesar raja zaman dahulu seperti Prabu Jayabaya, Patih Gajah Mada itu naik ke Moksa. langit juga. Kok seperti Tuhan Yesus ya? Apa mungkin sama saktinya ini? Makasih Pak. Kita jelasin. Arti moksa itu menjadi kajiman manusia siluman. Tetap akan mengalami kematian dengan mati yang sama, tapi di alam gaib tubuhnya tidak diketemukan. Jadi yang disebut moksa itu sebelum saya bertobat itu hangus dengan api abadi. Jadi pada waktu bertapa, seluruh badannya hilang. Itu kalau sudah sampai titik paling sempurna dalam ilmu batin. Nah, tapi sebenarnya itu bukan ke langit, masuk ke dunia gaib. Nah, masuk ke dunia gaib itu gimana? Jadi tubuhnya ini menyatu dengan dunia gaib. Sehingga dia tetap hidup, nemuin keluarganya, tapi tidak bisa wujud gini nih. Biasanya suara atau orang tertentu yang bisa lihat. Tetapi akan mengalami kematian sama dengan manusia biasa. Tapi mayatnya masuk alam gaib, tidak diketemukan. Rohnya gimana? Ingat, tetap dunia orang mati. Mati kemana? Ya tetap neraka. Jelas? Jelas? Ya artinya moksa itu sebenarnya itu hangus api abadi. Nah setelah saya bertobat, saya ngerti itu. Sebelum bertobat saya paham persis. Itu masuk apa? Dunia ga? Oke? Terakhir. Malam Pak Daud. Malam Pak, nama saya Teriska. Saya mau nanya nih, kan nenek buyut dan kakek buyut saya itu semuanya ngilmu sebelum meninggal ya. Jadi kakek buyut saya itu macan putih dan nenek buyut saya ular. Sampai mereka itu waktu pas mau meninggal itu karena nenek buyut saya itu nggak mau ngelepasin. Dan susuknya itu di mana-mana, maaf ya di payudara, di pantat. Jadi umur 90 sekian. Susah mati itu. Iya, sebelum meninggal itu umur 100. Maaf ya payudara dan pantatnya itu kayak gadis, nggak ada kerut sama sekali. Nah, itu saya dengar kan kalau orang ngilmu itu, apalagi kakek buyut saya itu mau menurunkan ilmunya dulu ke om-om saya, tapi om saya menolak semua karena nggak ada yang berani. Nah, saya mau nanya, itu saya dengar kutuknya itu 7 turunan ya. Nah, saya kan nggak mau juga nanggung ya. Amit-amit gak, karena kan dari orang tua saya udah nggak ada yang pakai apapun gitu loh. Nah, itu bagaimana ya untuk menghilangkan kutuknya? Oke. Nah, gini. Oke. Kutuk itu kalau dalam ilmu batin, ilmu gaib, mistik itu 7 keturunan. Arti 7 itu sempurna. Nah, tetapi kalau di Alkitab itu 3-4 generasi. Betul? Betul? Nah, kalau orang kakek nenek buyut kita terlibat kuasa setan, itu kutuknya sampai ke anak cucu generasi 3 ke 4. Tapi kalau waktu generasi ketiga percaya Yesus bertobat, kutukannya yang bertobat ini lepas. Yang tidak bertobat tetap jalan. Nah, saya punya nenek. Saya ini bingung. Nenek saya ini masuk surga atau neraka? Saya bingung. Apakah dia terima Yesus atau nolak Yesus? Nenek saya sama dengan ini. Umur nenek saya ini adalah kebal sempurna dan ilmu anti api. Jadi dia itu, saya belum pernah melihat tokoh sakti yang tidur di atas api puluhan tahun. Saya baru melihat tuh nenek saya. Nenek saya guru, ini bambu lincah. Dia tidur di lincah itu dan di bawah itu api nyala. Waktu dia mau matinya susah. Seluruh tubuhnya sudah ada ulet-ulet. Tapi tidak bisa mati. Dia punya ilmu kebal sempurna. Bagian kakinya juga kebal. Kenapa kebal? Karena kakinya pincang satu, bagian kaki kirinya. Nah, dan tubuhnya ini ditusuk kerisnya bengkong. Dimasukkan ke dalam air, dia punya ilmu ngambang di atas air, ngambang. Makanya orang mati susah juga, orang takut mati juga banyak, orang yang mau mati juga susah, betul lah. Itu nenek saya tuh mau mati aja susah. Nah, sampai dikasih daun kelor, gale kelor, semua ilmu pantangan apapun dilakukan. Kebal api, kebal logam. Udah kebal logam,
Dia punya ilmu inti api, nyedot kekuatan api. Nah, suatu kali dia ngomong gini, Ton, kenapa ilmu kamu bisa lepas? Padahal kamu udah diwariskan semua ilmu. Saya karena bertobat percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong ini, Ton, aku itu hanya mau mati. Kalau Yesusmu sakti, bisa bunuh aku percaya. Kalau gitu Nanek silakan tantang Yesus saja. Nenek saya ngomong apa? Yesus, kalau engkau sakti, bunuh saya. Belum selesai, langsung mati. Dan nenek saya itu punya ilmu poncosono. Tangan diputus, darah nitik tanah, nyatu lagi. Dibunuh, tek, tek, langsung bangkit hidup lagi. Yang layat bubar, betul? Itu ilmu poncosono dia. Jadi dia susah mati. Begitu letakkan, plek, tek, hidup lagi. Nah, setelah dia tantang Yesus, dia mati. Sampai sekarang tidak bangkit-bangkit. Masih di kuburan. Nah, sebelum saya akhiri, semangat hidup itu penting. Jadi kenapa nenek saya bisa mati? Gara-garanya gini. Waktu saya umur 9 tahun, saya ngelihat kakek saya ilmu putih, nenek saya ilmu hitam. Itu dua-duanya jago bela diri. Dan mereka itu bertarung setiap hari. Dan tidak ada yang kalah dan tidak ada yang menang. Misalnya, untung saya tidak gila loh, Dada. Kakek saya ngelatihan, harus gini, harus gini, harus gini. Nenek saya ngomong, enggak bisa, harus gini, gini. Ribut, bertarung, Dada. Bertarung. Bertahun-tahun bertarung terus. Setelah kakek saya meninggal, dia tidak ada teman bertarung. Di situ semangat hidupnya hilang. Dia ngelatih saya, itu seperti tidak ada semangat hidup. Dia ngomong gini, waktu kakekmu hidup, aku ingin kalahkan dia terus. Setelah dia mati, kenapa dia tidak hidup lagi? Loh, udah. Begitu semangatnya hidupnya itu hilang. Langsung dia jatuh sakit. Badan langsung kena ulet-ulet semua. Nah, di situ saya baru ngerti. Semangat itu penting. Apa saudara? Sangat penting. Wah dulu kalau diajar sama kakek nenek saya, aduh untung saya tidak mati. Bayangin, satu ngajar ini, satu ngajar ini. Kan beda. Karena apa? Nenek saya itu kan tendangannya hebat. Kakek saya kunciannya, pukulannya hebat. Dua-duanya bertarung terus setiap hari. Saya tidak pernah ngelihat pertarungan seperti itu. Pong, 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 pong. Terus saya ngeliatin ini. Nah setelah itu kecapek sendiri baru mereka latihan. Nah latihannya apa? Terus. Makanya ilmu dua-duanya serap saya semua. Dan waktu itu dia ngomong sama saya. Setelah kakek saya meninggal. Untuk apa aku hidup? Maka dia minta mati. Jadi saudara, hargailah keluarga saudara. Karena itulah yang membuat kita semangat untuk menuju masa depan. Betul? Betul? Dan kita harus percaya Tuhan. Dan yang kedua, hargai keluarga kita selama masih ada. Betul? Betul? Nah, mari kita bangkit berdiri saat ini. Saudara, angkat tanganmu saat ini. Ikutin semua untuk mematahkan kutuk. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala ikatan kutuk roh jahat. Kuasa-kuasa setan. Kuasa-kuasa kegelapan. Kami hancurkan. Kami putuskan. Kami patahkan. Dalam nama Yesus. Darah Yesus. Hancurkan segala kutuk. Darah Yesus. Hancurkan segala mantra. Darah Yesus, hancurkan segala setan, segala roh-roh jahat, roh-roh setan, roh-roh kutuk, roh-roh kegelapan. Keluar dari hidup kami, demi nama Yesus. Darah Yesus, bebaskan kami. Darah Yesus, sucikan kami. Segala setan, segala jin, segala roh jahat, segala roh kegelapan,
Keluar demi nama Yesus, darah Yesus, bebaskan. Yang percaya katakan, silakan duduk. Saudara, sebelum saya selesai, saya mau kasih pesan satu hal. Hargailah keluarga saudara. Karena apa saudara? Saya lihat nenek saya, waktu kakek meninggal, dia tidak ada semangat hidup, tidak ada tujuan hidup, dan dia patah semangat dan dia meninggal. Jadi ingat saudara, selama saudara orang tua masih hidup, istri anak ada, hargailah. Kenapa? Itu sesuatu yang tidak bisa dibeli. Itu adalah anugerah.